Faminha sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tujuan utama sholat diantaranya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain, khususnya di bab larangan minum khamr itu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan engkau mendekati sholat sedangkan kalian masih mabuk sampai engkau tahu apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk itu tidak boleh sholat karena dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Sehingga ini poinnya, sampai kita sadar apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, maka ketika kita sholat, usahakan, kita harus memaksimalkan usaha agar jangan sampai kita seperti orang mabuk. Orang mabuk tadi apa? Tidak paham apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita sholat tapi nggak ngerti apa yang kita ucapkan, itu mirip dengan orang mabuk. Padahal Allah SWT melarang orang mabuk mendekati sholat itu agar dia paham apa yang dia ucapkan. Dan ini dalil perintah khusyuk di dalam sholat. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, kam min qaumin hadduhu minas sholati arba'ah. Berapa banyak orang yang sholat itu yang didapat cuma capek dan lelah saja, artinya nggak dapat pahala. Walaupun sebagaimana dulu sampaikan, tujuan target utama kita melaksanakan kewajiban itu yang pertama gugur kewajiban. Minimal ketika nanti di akhirat ditanya, dulu di dunia sholat apa tidak? Sudah sholat ya Allah. Baru level berikutnya dapat pahala atau tidak, itu nomor berikutnya. Yang pertama adalah gugur kewajiban. Tapi masa iya selamanya gugur kewajiban? Harus meningkat ke level berikutnya, yaitu mudah-mudahan dari sholat kita ada pahala yang kita bisa raih. Jangan sampai masuk di dalam bab hadis ini, kambing qaumin haddu minas sholat atau bernasab. Berapa banyak dari orang yang sholat itu bagiannya cuma capek dan lelah. Artinya apa? Harus maksimal di dalam sholat agar mendapatkan. Walau pada sholat namanya dzikrun wa qira'ah wa munajat wa muhawar. Dan perlu dicatat bahwa sholat itu intinya adalah zikir, tilawah, membaca Al-Quran, munajat, memohon, dan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita itu lagi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ngobrol nggak ngerti apa yang kita ngobrolkan, kan nggak nyambung. Kita ngobrol tapi kita nggak paham apa yang kita sampaikan. Wadhalika la yakun illa bi huduril qalbi wa tamamihi yahsulu bitafhim wa ta'zim
Dan semuanya itu tidak bisa diraih kecuali dengan menghadirkan hati sepenuhnya ketika sholat, disertai dengan pemahaman akan yang kita baca dan pengagungan, harapan serta rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kullama zada al-ilmu billah, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendalam, maka semakin bertambah khusyuk, rasa takut kita, hadirnya hati kita ketika sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya ada tip agar kita bisa hadir betul-betul ketika sholat. Yang pertama, faedah sami' tal-adhan. Ini khususnya bagi bapak-bapak. Faedah sami' tal-adhan, kalau kamu mendengar adhan, yang bagi ayastahdirul qalb haulan lidah. Kalau kita mendengar adhan, harus kita hadirkan hati kita seakan-akan kita itu dipanggil pas di hari kiamat, nanti dipanggil satu-satu. Nah, karena nanti di hari kiamat kita akan dipanggil satu-satu untuk di apa ini, sebelum dihisab, diaudit, amal kita dipanggil. Bagaimana perasaan kita ketika dipanggil waktu itu? Maka kita hadirkan perasaan seperti itu sehingga akan muncul watas tasmil bidahirika wa batinika lil ijabah musarah, akan muncul gerakan cepat untuk merespon panggilan itu. Fa innal musari'ina ila hadzal dahu alladziina yunadawna bil lutfi yawmal 'ardil akbar. Karena orang yang bersegera memenuhi panggilan azan ini, nanti mereka termasuk orang-orang yang di pada mahsyar itu akan dipanggil dengan panggilan yang lembut, bil lutfi. Kita kan senang kan kalau dipanggil dengan suara yang lembut. Itu kalau mendengar dari apa ini yang bagian informasi, dipanggil panggilan kepada ibu atau bapak siapa dengan suara yang enak, itu kan kita menghadirinya juga senang gitu, senang namanya panggil. Tapi kalau panggilannya dengan panggilan yang kencang, menakutkan, kita juga jadi. Dan orang-orang yang bersegera menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat itu, nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan panggilan yang lembut. Fa'in wujid qalbuhu mamlu'an bil farah wal istibsyar, orang itu akan bersegera menghadiri panggilan itu kalau hatinya penuh dengan kegembiraan, senang. Alhamdulillah waktu sholat datang kita bersegera untuk ke masjid, karena kita bergembira dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti juga di hari kiamat kita digembirakan ketika kita dipanggil. Fa yakunu mistadzalika fi dzalika nida wa lidzalika qala alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arihna ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami, freshkan kami dengan sholat." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu refreshingnya itu dengan sholat. Dia gembira.
Jadi orang mau Rasulullah mau sholat itu seperti kalau kita mau rekreasi gitu. Kalau mau rekreasi itu perasaannya seneng apa sedih? Seneng kan, benar-benar rekreasi ya sama. Rasulullah SAW itu senang refresh ketika mau hadir sholat. Mudah-mudahan kita juga dianugerahkan perasaan seperti itu ketika kita mendengar panggilan sholat. Idkanat qurratu aini fi sholat. Karena Rasulullah SAW itu bahagianya itu ketika sholat, karena di dalam sholat itu kita langsung bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung kontak langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya kalau kita ngobrol atau ditelepon dengan orang yang penting, kita senang banget. Tiba-tiba ditelepon Pak Jokowi misalnya, ditawari, mudah-mudahan ngobrolnya nggak ikut jadi kayak yang lain-lain pada ini korak-karik bicaranya karena ngomong sama Pak Jokowi. Masyaallah, kalau kita ngobrol dengan atau ditelepon orang penting aja kita bahagia banget. Apalagi kita lagi ngobrol dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Maka bagi seorang yang punya iman pasti akan berbahagia betul dan ditunggu-tunggu. Itu salah satu hal yang bisa menghadirkan, menyebabkan hadirnya rasa khusyuk kita di dalam sholat. Taharatu sir amma siwallah fiha tatimu hadis sholat. Suci secara batinnya itu juga bisa menghadirkan kekhusyuan kita. Suci secara batinah dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak ada yang dipikir kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita sebelum sholat sudah bersuci secara zahir. Badan kita sudah tersucikan, baik dari hadas kecil, hadas besar, baik dari hadas maupun najis. Tinggal kemudian mensucikan hati kita dari memikirkan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau itu bisa dilakukan, maka sholat kita akan sempurna. Fa innaka in satarta al-awra fi thiyab faman ladzi yasturu awrataka fil batin anillah. Memang secara zahir kita telah menutup aurat kita dari pandangan manusia dengan pakaian yang kita pakai. Ini menutup aurat kita dari pandangan manusia. Tetapi yang menutupi aurat kita dari pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabil khusus aurat hati kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu tahu. Maka fata'addab baina yadayillah, maka bertata keramalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa alam annahu yattali 'alaika wa 'ala sirrika, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat rahasia kita, tahu apa yang kita lakukan. Fatawaddu bi dzahirika wa batinika, maka tawaduklah di hadapan Allah baik zahir maupun batin. Wanzur lakum tabaina yadil malik kaifa takun, dan ingatlah ketika engkau duduk atau berdiri di hadapan raja, seorang raja, apa yang kau lakukan. Wala nisbah bainahu ta'ala wa taqaddasa bainal muluk, tentu tidak bisa dibandingkan raja-raja di dunia ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Fa idza fa'alta dzalika fala takun kadiban fi qaulika. Oleh karena itu, jika engkau merasa hadirnya Allah Subhanahu wa taala, engkau merasa lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau berdusta di hadapan Allah. Bagaimana kita berdusta? Kita pas sholat itu kan kalau membaca doa iftitah, gimana doanya? Gimana doa iftitah? Boleh dengan awal kabira walhamdulillah katsira. Tapi inti dari doa iftitah itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajah. Ini kan pernyataan kita pada Allah, ya Allah, aku ini menghadapkan wajah kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Kita ngomong menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik wajah zahir maupun wajah hati. Tapi setelah itu pikiran kita kemana-mana. Kira-kira Allah tahu nggak? Allah tahu. Nah itu yang dimaksud dengan ini menurut Imam Ghazali itu kita lagi berbohong sama Allah. Ngomongnya menghadap Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu menurut Imam Ghazali, la takun kadiban. Jangan kau bohong sama Allah. Allah tahu. Fi qaulika wajjahtu wajhiya fi qaulika hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu Allah tahu, ya Allah, aku wajibkan wajahku di hadapan Kau, Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan muslima, sebagai orang yang lurus, orang yang berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang syirik menduakan Allah, baik syirik kecil maupun syirik besar. Artinya ketika mulai sholat kita sudah membuat pernyataan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak termasuk orang yang syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu riya, itu syirik kecil. Kita sudah buat pernyataan, ternyata ketika kita sholat pengen ada niatan dilihat orang gitu. Nah, itu pernyataan kita menurut Imam Ghazali itu bohong. Wa qauluka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, dan pernyataan kita bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu pernyataan sebenarnya sangat berat sekali sebenarnya kalau kita paham. Sholatku, ibadahku, hidup dan mati. Kalau sholatku mungkin masih mudah, ibadahku juga, tapi hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini sebuah pernyataan yang sangat berat sebenarnya. Cuma karena kita kadang-kadang agak lupa dari maksudnya, sehingga dalam proses kehidupan kita itu kadang-kadang jauh dari pernyataan ini. Padahal ini sebenarnya pernyataan yang kalau dilaksanakan berat banget, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekurangan dan kekhilafan kita. Wahdhar ayyakuna hadza kadiban. Hati-hati jangan sampai ucapan ini nanti masuk dalam pernyataan yang bohong, fayakunu sababu halakika, sehingga menyebabkan kehancuran kita. Wa yabqi ataqra kibriya Allah wa 'azamata inda ruku'ika wa sujudika, dan seyogianya kita hadirkan ketika kita rukuk dan ketika kita sujud keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha agung,
kita hadirkan perasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala, seberapa agung Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah khusyuk kita di dalam salat kita. Allahu birahmatihi ahlaka limunajati falaqal min at-ta'attub wal hudur bi qalbika baina yadayhi. Masyaallah muslimin ikhwah fillah rahmatullah. Maka hadirkan juga perasaan bahwa kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah merasa kecil, kita harus ta'addub, punya tata krama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk tidak berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit." Allah Subhanahu wa taala itu akan menghadap kepada orang yang sholat selama orang tersebut tidak nengok. Kalau orangnya nengok, Allah juga nengok. Ibaratnya kalau kita ngobrol sama orang, terus orangnya itu sambil melihat kemana gitu, kita perasaan kita gimana? Ngobrol tapi dia melihatnya nggak sama kita, melihatnya sama yang lain. Gatul basar. Ya kalau gatul basar, alhamdulillah. Kalau kita ngobrol tapi dia sambil lihat HP gitu misalnya, kita aja juga mengurangi. Oh ini serius gak sih ngobrolnya? Apalagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lagi munajat. Sebenarnya mulai kita lagi berdoa, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tapi pikirannya yang dipikir beda gitu. Itu sama dengan kita nyuekin Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, "Innallaha ta'ala muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit." Allah akan tetap mendengarkan, langsung menghadapi hamba itu selama dia masih menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak tengok-tengok, baik tengok-tengok secara fisik maupun tengok-tengok secara batin. Yang pertama secara fisik dulu. Dan berdasarkan hadis ini, kalau orang itu nengok sampai dadanya tidak lurus ke kiblat, itu sholatnya batal. Itu secara zahir. Kalau cuma kepala saja yang tengok-tengok, itu tidak batal tapi makruh. Jadi kalau sampai dadanya itu berbelok dari arah kiblat, maka itu sholatnya batal. Kalau itu secara fisik, secara zahir. Kalau secara batin juga sama. Kalau hatinya tengok-tengok, ya batal juga, tapi batal pahalanya. Pahala sholatnya yang batal. Wahfad zahiraka wa batinaka anil iltifat. Oleh karena itu jagalah zahir dan batinmu dari nengok. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli wa la yuktabu lahu min salati wa la nasabi wa la thulutsahi wa la rubi wa la khumsi wa la sudisi wa la asyri wa inna yuktabu lirajul min salatihi ma'a wala minha." Sesungguhnya seorang hamba sholat tapi tidak dicatat baginya pahala. Jangankan seluruhnya, setengahnya juga enggak. Bahkan seperempatnya juga, sepertiganya juga enggak, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, bahkan sepersepuluhnya juga enggak dapat. Kenapa? Jadi tengah-tengah mulu. Wa inna ma yuktabu lirajul min sholati ma aqala minha. Sesungguhnya yang dicatat dari sholat seseorang itu ma aqala minha, apa yang dia pikirkan, artinya seberapa persen dari sholatnya itu yang dia sadar bahwa dia itu lagi sholat.
sadar dengan apa yang ia ucapkan, itulah yang dicatat. Wa qala ba'dhum, dan sebagian para ulama mengatakan innal abda yasjudu sajda indahu annahu yakrumu biha ila Allah ta'ala wa la qasama dhunubahu fi sajdati ala madinah la halak. Ada sebagian para ulama mengatakan ini pendapat para ulama min babi nasihat, lebih kepada sebagai bab nasihat agar kita lebih memaksimalkan sholat kita dengan khusyuk. Ada seorang hamba yang lagi sujud, sebenarnya sujud itu kan taqarrub Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi justru dia mendapat dosa. Taqarrub tapi dapat dosa. Bahkan dosanya itu kalau dibagi ke seluruh penduduk Madinah sampai membuat mereka itu celaka semua, saking besarnya. Kila, oke pada mereka, kesananya kok bisa begitu? Kalau yakun bisa dilakukan Allah Taala, waqafuhu musyin ila hawa wa musyad di batin qad istawla alaih. Kok bisa begitu? Ya karena dia itu sujud di hadapan Allah, tapi dia mendengarkan hawa nafsunya, menyaksikan kebatilan yang menguasai diri. Pikirannya macam-macam. Itu yang menyebabkan dia berdosa. Ini lebih kepada nasihat para ulama agar kita bersungguh-sungguh di dalam sholat kita. Hadirin rahmatullah, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita, dan diantara juga yang membantu kita bisa khusyuk, khususnya di dalam sholat berjamaah, layam bagi ayat taqaddama ala qaumin yakrahunahu. Sebaiknya yang jadi imam itu orang yang disukai, bukan orang yang, kalau yang jadi imam itu orang yang gak disukai, itu juga bisa mengganggu kekhusyuan walaupun sholatnya sah. Kalau tiba-tiba ada orang yang apa sih imam itu tidak membantu, maka sebaiknya imam itu orang yang disukai jamaah. Makanya dulu para guru-guru kita mengajarkan, kita dari para ulama, ahlul qaryah ahaqqu bil imamah. Penduduk asli, artinya orang yang biasa di situ itu lebih berhak menjadi imam. Apakah yang lain nggak boleh jadi imam? Ya boleh. Cuma kalau yang penduduk asli yang biasa di situ, dia tahu tata cara yang di situ biasanya apa. Sehingga namun kalau orang asing dia nggak pernah, misalnya di situ ada yang kadang-kadang kan kita sholat ada yang beda sedikit aja kan langsung deg di hati. Biasanya imamnya baca basmalah tuh nggak baca, itu juga kok nggak baca sih? Atau biasanya nggak baca ternyata baca gitu. Bagi orang yang nggak biasa itu jadi mengurangi kekhusyuan juga, walaupun itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat, tapi kadang-kadang itu juga menimbulkan perasaan. Apalagi hal yang lain, atau mungkin biasanya misalnya ini kebiasaan masyarakat itu pakai baju, pakai sarung, pakai terus bajunya itu koko gitu atau warna putih, tiba-tiba ada yang imami pakai jeans terus pakai kaos itu kurang gitu kok imami.
Itu bisa jadi masalah mengganggu kekhusyuan juga, walaupun tidak mengurangi sah tidaknya sholat. Maka penting apa ini ahlul qaryah aku bil imamah. Bil futsal main bola. Penduduk asli itu lebih belajar imam, maksudnya diantaranya itu membantu khusyuk biar nyaman gitu, jamaahnya itu nyaman. Termasuk orang yang disukai, orang yang di kampung di situ, orang yang bikin masalah jadi imam, itu juga mengganggu khusyukan juga. Kalau sini yang disukai Paulus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bagian dari isyarat dicintai oleh penduduk langit. Karena kalau Allah mencintai seorang hamba itu, Allah akan memberitahu penduduk langit, aku mencintai orang itu. Kemudian penduduk langit juga akan mencintai orang itu. Kalau penduduk langit mencintai seseorang, maka penduduk bumi juga akan ikut mencintai. Hadirin rahimakumullah. Dan termasuk juga membantu khusyuk juga bagi imam jika perlu memperhatikan hal-hal ya mungkin tidak terlalu tidak mengganggu proses sholat, tapi perlu kalau dilakukan juga bagus. Walau sakatat, ada beberapa waktu diam bagi imam khususnya. Yang pertama itu ketika membaca doa iftitah, itu kan diam, ada jeda di mana makmum tidak mendengarkan apa-apa dari imam, baik bacaan maupun apa-apa yang lain. Kemudian setelah Fatihah itu sebaiknya juga ada jeda antara Fatihah dengan surat. Fungsinya apa? Memberi kesempatan kepada makmum yang meyakini harus membaca Fatihah di dalam setiap rakaat, baik sholat jahriyah maupun sirriyah. Karena di sini para ulama berbeda pandangan terkait di dalam sholat jahriyah di mana imam bacanya keras, itu apakah makmum sudah terwakili dengan bacaan imam atau dia tetap harus baca? Karena di situ ada dua nas dari Ummu Salamah misalnya, tidak sah sholat itu tanpa membaca Fatihah. Dan bahwa bacaan imam itu bacaan makmum. Nah, di situ cara menggabungkan dari dua pandangan ini, karena kalau menurut Imam Syafi'i mau baca apa sholatnya jahriyah ataupun sirriyah tetap harus baca Fatihah. Maka imam juga harus mengakomodasi. Barangkali di antara makmum itu ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Kalau yang baca Fatihah dikasih kesempatan biar dia tetap baca Fatihah, tapi juga tetap mendengarkan bacaan imam juga, tidak ada jeda. Kalau ada jeda itu lebih bagus, termasuk bahkan jeda antara baca surat dengan rukuk itu juga sebaiknya ada jeda. Cuma biasanya jarang kalau habis surat, agar barangkali ada yang Fatihahnya belum selesai diselesaikan, sehingga sama-sama dapat semua. Barangkali ada yang didiskusikan atau ditambahkan, khusus Akhunal Fadil Ustaz Hafsal, bisa dikasih catatan taklik. Kalau bahasa kitabnya itu taklik itu catatan, bahkan kadang-kadang catatannya lebih banyak daripada isi
kitabnya. Baik. Falyatafadhal masykurah wa masykurah insyaallah. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, ini menarik untuk sholat berjamaah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita sholat berjamaah, ada orang yang di samping kita atau ada di samping kita atau ada jauh dari ini, itu sholatnya berbunyi, Ustaz. Jadi kita kadang-kadang lagi baca apa jadi kagak khusyuk itu. Misalnya ketika yang dibaca harus sir gitu, dia baca jahar gitu. Itu bagaimana Ustaz ya? Kita kadang-kadang jadi lagi baca mogok apa ya, terganggu oleh baca. Padahal katanya beberapa kayak gitu ya. Kalau sholat berjamaah hanya suara imam yang kedengaran, suara makmum jangan pakai kedengaran sama teman-teman di sebelah. Itu mengganggu. Jadi rasanya nggak enak Ustaz. Iya. Prinsipnya kita harus khusyuk dan tidak boleh mengganggu kekhusyukan orang lain juga, termasuk bacaan. Memang bacaan sholat itu harus dibaca, tapi yang dengar hanya kita sendiri. Kira-kira gimana ukurannya berapa? Ya pelan-pelan. Mungkin barangkali ada gangguan kalau ada gangguan di telinga bagaimana ya? Ya kira-kira kalau ukuran segitu kita dengar. Memang agak repot kalau dia nggak tahu ukuran. Jadi menurut dia pelan, tapi menurut orang lain kenceng sehingga mengganggu. Ya semua tergantung. Ini baca apaan gitu. Ya kita memang tidak boleh mengganggu orang baik dengan suara maupun gerakan, termasuk kalau kira-kira gerakan-gerakan kita mengganggu kekhusyukan orang yang di samping kita, ya nggak usah dilakukan. Misalnya kita di tengah masyarakat yang jauh dari kebiasaan berbeda, begitu terus sholatnya dengan menggerakkan jari muter-muter gitu, itu bagi orang yang tidak tahu apa itu bikin orang nggak khusyuk juga. Tapi di tengah masyarakat yang sudah terbiasa dengan berbeda mungkin bisa memaklumi gitu. Dan itu juga sebaiknya dikurangi hal-hal itu. Bahkan para ulama dulu mengajarkan, bahkan kalau kita mufaroqah dari imam sekalipun, misalnya kita nggak setuju banget dengan bacaan imam kacau menurut kita, misalnya wabil khusus Fatihah, karena yang jadi rukun itu Fatihah. Kalau surat salah insyaallah tidak membatalkan sholat. Tapi kalau Fatihah salah semua misalnya, maka kita dianjurkan mufaroqah. Mufaroqah itu keluar dari jamaah. Karena menurut kita imam salah. Karena orang yang mengatakan imam salah itu nggak boleh jadi makmum. Karena tahu imamnya salah, itu nggak boleh jadi makmum. Maka kayak begitu dia mufaroqah, tetapi dianjurkan walaupun mufaroqah tetap memiripkan diri dengan gerakan jamaah yang lain agar tidak mengganggu konsentrasi jamaah yang ini sholat kok mendahului imam gitu kan. Orang lain kan nggak tahu apa yang ada dalam hati kita, yang dilihat adalah zahir kita. Maka walaupun kita mufaroqah tetap dianjurkan gerakan kita berbarengan dengan jamaah yang lain. Ya udah baca apa, kalau imamnya baca panjang udah kita baca suratnya panjang juga biar rukuknya
bareng lah kurang lebih, walaupun kita sudah mufaraqah, itu dalam rangka agar tidak mengganggu yang lain. Dan Rasulullah SAW juga melarang seseorang yang punya bau-bau khusus itu untuk hadir ke masjid. Barang siapa yang makan bawang itu janganlah mendekati masjid kami, nggak boleh dekat-dekat dengan masjid. Maksudnya apa? Biar tidak mengganggu. Ya, bawang itu bagian dari contoh saja. Ya, apa saja sebenarnya kalau yang bau-bau termasuk aslinya bau gitu ya jangan ke masjid biar tidak mengganggu yang lain. Alasannya gitu, Ustaz. Saya bawa ke masjid. Ya mandi. Ya kalau misalnya darurat banget ya di belakang lah gitu ya, jangan mengganggu. Kalau di depan kan pertama baunya kecium, wujudnya kelihatan gitu. Mengganggu di belakang. Wujudnya nggak kelihatan. Hadirin rahmatullah, yang jelas memang tidak boleh mengganggu orang lain, termasuk pakaian-pakaian kita. Kalau bisa yang bagus ke masjid, khudu zinatakum inda kulli masjidin, termasuk pakai pakaian yang bertulisan-tulisan sebaiknya tidak dipakai di masjid. Kalau terpaksa memang nggak ada yang lainnya sudah, tapi jangan di depan itu berdirinya sehingga menarik perhatian yang di belakang. Apalagi kalau niatnya promosi pula, sholat sambil promosi. Nah, biasanya yang karyawan-karyawan mall itu, sini ada iklannya di belakang. Kalau iklannya barang halal sih masih penting. Saya pernah sholat di Masjid Al-Qudwah itu. Ada orang sholat, ya tamu nggak pernah di situ. Sholat, kaosnya berbintang. Ini gimana sih orang ini? Justru itu nggak baca yang di bawahnya lagi, 100% halal. Ini sholat, kaosnya di belakang gede gitu ya. Biasanya kan gitu gambarnya berbintang. Ini gimana sih orang ini? Ya, insya Allah nggak apa-apa karena tiap orangnya nggak tahu. Orang kalau nggak tahu itu kan maafkan, dimaafkan. Tapi ya setelah itu harus belajar. Bahasanya Cak Nun itu aslinya nggak boleh. Husnudan dia nggak tahu. Jadinya ya orang nggak tahu kan selesai urusan. Al-jahilu maghfur. Orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Ya, Lanjutin aja. Terus jadi kalau ada yang begitu, bagusnya enaknya diapain? Itu satu. Kalau didiemin kan nggak berubah-ubah nih. Yeah. Kalau diomongin kita takut tersinggung banjir. Itu satu. Yang kedua, pada bab apa saja kita diperbolehkan mufaraqah. Terus yang ketiga, ada banyak juga yang bertanya, bolehkah kita berdoa atau membaca bacaan sholat pada saat sedang sholat? Jika boleh, di saat-saat seperti apa saja diperbolehkan berdoa, dan bolehkah dengan bahasa, dengan doa selain doa yang diajarkan dalam Quran atau dalam hadis, atau dengan doa selain bahasa Arab? Yang pertama, kalau ada begitu diapakan ya, diingatkan. Tapi mengingatkannya juga bukan pas sholat. Diam. Ya pada sholat. Ya setelah sholat. Ya sebagaimana mengingatkan kesalahan-kesalahan yang lain, tentu dengan cara yang terbaik agar orangnya, kan namanya juga itu bagian dari dakwah. Dakwah itu kan meluruskan dari yang tidak lurus jadi lurus. Kalau didakwai malah bengkok, ya berarti nggak usah didakwai, biarin aja kesalahannya sampai nanti itu.
Kalau tambah parah nggak boleh. Tapi insya Allah asal caranya bagus, orang itu juga akan terima dan tidak boleh tidak enak. Karena ini babnya bukan tidak enak, harus disampaikan. Karena ini babnya amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh malu. La yatil haya illa bi khair, illa fi khair. Malu itu tidak hadir kecuali dalam kebaikan. Dia perasaan nggak enak, itu nggak enak sama dia dan sebagainya. Ini nggak enak yang tidak pada tempatnya. Harus disampaikan, cuma tentu dengan cara yang bijak sehingga bagaimana dia tidak tersinggung. Itu hanya masalah trik saja. Kalau kita belum bisa, ya sudah kita bersabar dulu. Jauh-jauh aja. Kalau kita sholat, kita udah tandain dia di mana, ya kita yang jauh. Kalau kita belum bisa menyampaikan, kita pindah semua gitu. nanti kan lama-lama mudah-mudahan dia tahu kenapa sih orang pada menghindar. Oh, ternyata ada yang salah dengan kita. Yang jelas harus disampaikan. Yang kedua, kita boleh berdoa mufarakah. Ada mufarakah yang bentuknya boleh, ada yang bentuknya wajib, bahkan wajib. Kalau kita meyakini imam itu batal, kita wajib mufarakah. Atau ijtihad keyakinan imam dan makmum berbeda, itu harus mufarakah. Misalnya imam yakin kiblatnya ke sana, makmum yakin kiblatnya ke sana misalnya, itu nggak boleh jadi begitu. Itu wajib mufarakah. Karena menghadap kiblat itu syarat dari sholat. Kalau arah kiblatnya beda, ya nggak boleh. Harus bisa. Yang kedua, yakin betul imam itu salah atau batal. Intinya sholatnya itu nggak sah misalnya. Itu harus mufarakah. Misalnya kita dengar betul imam itu keluar angin misalnya. Kita yakin betul, kita di belakang dengar betul dia keluar angin. Kok dia masih lanjut saja? Kita wajib mufarakah. Walaupun makmum yang lain tetap sah, mereka nggak tahu kan al-jahilu makmum. Orang yang nggak tahu tetap nggak jadi dimaafkan, tidak masuk hukum. Kita yakin betul misalnya dia batal, ya kita wajib mufarakah. Intinya kita harus mufarakah kalau tahu sholatnya imam itu batal. Apa dengan penyebab batal yang kita tahu. Tanpa sebab bolehkah kita mufarakah? Ya sebenarnya boleh saja, cuma ya kita kehilangan dari berjamaah, kita nggak dapat pahala jamaah. Kalau yang pertama tadi masih dapat pahala jamaahnya nggak? Yang mana? Yang wajib mufarakah tadi. Ya pahala jamaah sampai batas dia masih berjamaah. Kalau dia mufarakah, walaupun sebabnya memang wajib, ya nggak dapat pahala jamaah juga kan, memang sholatnya sendiri. Intinya kalau mufarakah, dia kehilangan peluang berjamaah. Ada yang sifatnya wajib, ada yang boleh. Itu terkait dengan mufarakah. Namanya juga sudah mufarakah kan udah nggak berjamaah, ya nggak dapat pahala jamaah. Yang ketiga boleh berdoa dengan doa yang tidak maksud, yang tidak ada riwayatnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Rasulullah SAW sabda, ceritanya itu di awal-awal sholat, sahabat itu sholat sambil ngobrol. Sahabat sholat itu sambil ngobrol, ya ngobrol ya kayak kita ngobrol urusan apa, pekerjaan, sholatnya ngobrol. Nah setelah selesai diingatkan Rasulullah SAW,
bahwa sholat ini layak itu. Sholat tidak layak dalam sholat ini kecuali qiraah. Yang pertama adalah baca Quran, berdoa, berzikir. Hanya sholat ini isinya hanya baca Quran, doa dan zikir, itu saja. Kalau tadi disebutkan Imam Ghazali ada 4, tapi sebenarnya 3. Cuma itu aja. Bacaan Quran, doa dan zikir. Selama isinya itu dan yang dimunajat, yang diajak bicara itu Allah Subhanahu wa taala, sholatnya tetap sah. Walaupun doa, tapi kalau yang di audiennya itu bukan Allah, mukhatabnya bukan Allah, ya batal juga. Misalnya ada yang salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu kan doa, tapi konteksnya kan dia lagi jawab omongan orang, itu batal. Walaupun doa. Misalnya ada yang pesen Alhamdulillah, terus didoakan Yarhamkallah, itu batal. Walaupun itu doa. Tapi baca Alhamdulillah itu batal banget. Kalau yang baca Alhamdulillah dia nggak batal, karena lagi memuji Allah. Tapi kalau yang menjawab itu batal, karena dia ibaratnya itu bukan ngobrol sama Allah, tapi sama orang. Jadi selama masih isinya itu baca Quran, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat itu tidak batal. Tapi boleh nggak kalau doanya itu dengan doa yang tidak maksur? Memang afdolnya doa itu yang maksur, ya diajarkan Rasulullah. Tapi kalau doanya nggak maksur, boleh apa tidak? Selama yang didoain, artinya yang dimohon itu Allah Subhanahu wa taala, itu tidak batal. Karena prinsipnya kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya kita nggak hafal ada yang maksud, kita berdoa sesuai dengan yang kita minta saja. Tapi kalau sampai diucapkan itu harus bil lughatil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Kecuali dalam hati, kalau dalam hati berbahasa apa saja. Karena kita masih di dalam sholat. Kalau di dalam hati kan tidak terucap, ya, pakai bahasa kita dengan bahasa apapun, Allah Subhanahu wa taala pasti memahami apa yang kita mohon. Dan tentu yang terbaik tetap doa yang maksur, khususnya doa yang biasa doakan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Itu doa yang maksud, doa yang lain juga tidak. Jadi prinsipnya begitu. Prinsipnya adalah selama yang kita mohon itu Allah Subhanahu wa taala tidak membatalkan sholat. Itu saja barangkali. Sudah terjawab semua. Ada yang mungkin ada tambahan yang lain barangkali. Ada tambahan lagi. Sering kita dapati imam tidak membantu makmum atau jamaah, itu dengan membaca itu berpanjang, membaca itu tidak jelas, gitu tidak jelas. Jadi rasanya apa yang dibaca ya imam, terutama baca ayatnya. Yang kedua,
imam kadang-kadang membuat ragu jamaah kayak makmum. Misalnya begini, ketika sujud tidak membangun, Allahu Akbar. Ketika sujud, habis sujud mau naik, Allahu Akbar. Bunyinya begitu aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mau naik apa? Mau duduk gitu ya. Itu kadang-kadang makmum juga, kita juga kagak usul benar udah dekat keberapa. Jadi banyak yang kedubukan gitu, kedubukan masa saya. Jadi mau naik, karena bahasa imamnya cuma Allahu Akbar. Kayak madud, Allahu Akbar, padahal naik. Itu kadang-kadang seperti itu gimana Ustaz? Ya kalau kita pas jadi makmum, kalau punya imam seperti itu, ya kita yang agak sabar. Ya kita mau apa, kan makmum tidak ikut, cuma ya kita harus memahami betul karakter imam, kan pakai feeling. Ini lagi. Cuma memang kalau kita yang jadi imam, kita harus memperhatikan benar-benar makmum. Jadi memang kalau takbir dari sujud sampai berdiri itu harus sampai selesai. Allahu Akbar sampai berdiri tegak baru selesai. Termasuk kalau rukuk atau berdiri agar makmum tidak ada yang mendahului imam. Dan suaranya juga harus kedengeran. Makanya zaman dulu itu ada mubalik. Mubalik itu apa? Penyambung suara imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang di tengah, di belakang itu menyambung, itu namanya mubalik. Walaupun sekarang sudah pakai pengarang masih ada mubaliknya juga ya. Ya tidak apa-apa. Itu maksudnya kan imam paling kedengarannya kan cuma sekitarnya. Yang belakang kan nggak dengar. Nah, itu ada mubalik. Bisa jadi mubalik nggak hanya satu. Kalau jamaahnya buahnya sana lagi ada lagi. Maksudnya biar tidak ada yang mendahului imam. Itu fungsinya. Pokoknya biar jamaah itu nyaman. Jadi itu aja ya, kalau kita lagi jadi makmum, ya kita yang sabar. Intinya kita jangan sampai mendahului imam, itu aja. Sudah selesai kan, kalau makmum nggak boleh mendahului imam. Kalau imamnya lama udah ditungguin. Coba kalau kita yang jadi imam, kita memperhatikan makmumnya itu siapa. Termasuk bacanya, kalau orangnya sepuh-sepuh yang apa itu ya jangan panjang-panjang, kecuali makmumnya itu anak-anak muda yang lagi semangat-semangat, udah terserah mau panjang ya apa-apa gitu. Terkait tadi sedikit tidak mendahului imam, batasannya